I never make promises, 'cause I don't keep them. I already miss you. I never make promises, 'cause I don't keep them. I already miss you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahagia sekali puncak acara reuni temu kangen kelima. Alhamdulillah 2 hari ini berjalan dengan baik. Enggak, nanti yang naik buat saya. Kan ada Mbak Yayu. Lor, Oke, terima kasih sudah kumpul. Mudah-mudahan malam ini acara puncaknya berjalan dengan lancar. Kita tinggal tunggu beberapa teman kita yang belum datang, tapi kita mulai aja dulu. Begitu ya Pak Ketua? Ya. Oke. Seperti biasanya pada saat acara-acara sebelumnya ada MC tambahan dari luar. Ya, kali ini ada satu manis ya. Manis, cantik, imut. Kita sambut bersama Mbak Yayu. Ini Mbak Yayu. Mbak Yayu. Oh iya tak jebule lah. Lah kok kayak MB. Tak baca Mbak. Wah. Saya bukan panitia, tapi ditugasi panitia. Kalau saya lihat ada 2 saya ditugasi. Yang pertama yaitu jadi MC tambahan, ya. Kenapa kalau saya tanya Habib Hadi Umar Assegaf, kompletnya kan itu Habib Umar Assegaf. Tiba-tiba saya disuruh MC. Kenapa kok nggak yang dokter itu? Jawabnya apa? Dokter kok dikon MC mesake. Nah, yang pinter kan banyak. Aku nggak pilih yang pinter. Aku berarti goblok aku. Inti singkatnya, Hadi tadi ngomong terus terang. Aku nyari MC tambahan yang saya ambil akhlaknya lurus. Kalau sudah bicara akhlak, saya udah nggak bisa apa-apa. Ya pusi, Pak. Ya pusi apa nggak pusi? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama yang kami ucapkan terima kasih yaitu Mbah Heris dan keluarga yang telah bersedia menjadi tempat untuk reuni yang kelima, yaitu di Coconut Beach. Nggak ngerti bahasa Inggris. Pantai Kelapa. Nah, orang Arab soalnya. Orang Arab nggak ngerti bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya apa? Sunkara. Sunkara. Wis dihapusi ya. Semoga Mbah Heris dan keluarga diberi kemudahan-kemudahan, kelancaran, murah rezeki yang halal dan barokah. Mebelnya maju terus. Jangan patah semangat ya Mbak Heris ya. Ya. Juga kepada teman-teman seluruh pengairan 83, terutama sesepuh kita Mbak Tika dan Pak Sarwan. Masya Allah semangatnya luar biasa. Sesepuh yang tidak sepuh-sepuh ini. Masya Allah. Semuanya saya ucapkan terima kasih atas waktunya, sehingga bisa meluangkan waktu dan hadir di Jepara ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua diberi kemudahan, kelancaran, selamat dunia akhirat, dan rezeki yang halal barokah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita
kita ini mungkin di luar Mbak Tika dan Pak Sarwan umurnya kita hampir 60 lah. Saya 58, ada yang 59 dan lain sebagainya. Saatnya kita merenung. Jadi kita umur sekian itu kita nggak ngerti kontraknya di dunia sampai kapan, kita juga nggak tahu. Jadi sebaiknya kita menambah ibadah kita, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan amalan kita, sodakoh kita, walaupun sebesar biji zarah. Senyum pun adalah sodakoh. Ini hanya sekelumit, jangan kaget ya. Ya. Makin lama makin dalam. Ya. Makanya bagi teman-teman yang mungkin masih sering melakukan hal-hal yang kurang baik, mandangnya ke arah situ. ya sono sing ndungkluk ya ketoro. Saya nggak akan menyebut ya nama, soalnya tak sebut mesti jenengku katut. Saya nggak akan nyebut. Tapi wis ketok ndungkluk dhewe kae wis ketok wis apa ya. Jadi tolong dijauhkan dari hal-hal yang kurang baik. Kemudian kita kedepannya kita meningkatkan ibadah kita, amalan kita, sedekah kita dan lain sebagainya. Jadi kalau saya lihat juga ada ya kayaknya pensiun, tapi ya, pensiun semakin menjadi ada itu. Saya nggak akan nyebut Mbah Taufik, keterucut ya. Sorry. Ya. Wes kebacut tok ya wes Mbah Taufik, tolong saya hanya mengingatkan karena wes kebacut. Inisiale wae. Ah iya. TA dulu terus. Ya wes ya. Itu Mbah Taufik ini wah luar biasa. Ininya cepat, cuman begitu pensiun malah semakin menjadi. Tolong Mbah, tolong hentikan. Iya, hentikan. Iya. Loh ini saya tahu data persis, saya tahu bukan hoax ini ya. Jadi mohon saya jelas, ya wes tak jelaske, dah. Jadi gini, saya terus terang tadi pagi, ini tak jelaske tenan ya, awas ya. Saya tadi pagi itu kan jemput teman saya Andra, Adi, Mawan di stasiun kereta, berangkat ke sini. Saya senang karena bangga, saya dihormati, jadi sopir bos-bos konsultan, pentolan konsultan. Andra, Adi, Mawan. Ombo kabeh. Taufik engko lah bariki siji-siji sik to. Iki urut nakal sik iki. Saya jadi sopirnya Andra, Adi, Mawan ini sudah merupakan kehormatan. Cuman belum berangkat aja mau tak jemput yuk. Pramugarine yuk. Astagfirullah. Baru datang langsung yuk pramugarine kereta yuk. Wah. Ini isyarat tok ya. Ya itu. Harusnya bilang apa subuh gimana, terus tak tanya subuhnya wes subuh ya wes tak jamah mulai maghrib isya langsung tak jamak kabeh ya wes sabar. Akhirnya berangkat menuju Jepara. Ini kesempatan saya jadi sopirnya bos-bos konsultan. Kesempatannya apa ya, saya ngasih yo ngandani Andra terutama. Kalau Adi ya nggak bisa, udah jadi susah lah ya. Terus terang saya ngasih tahu Andra mulai dari Solo menurut cerewet, lereno gitu. Jangan yang aneh-aneh gitu. Akhirnya masuk Demak, langsung beliaunya langsung ya wes ya aku mulai sadar lah gitu. Alhamdulillah. Amin. Gitu ya Allah, ya. mudah-mudahan terus. Begitu masuk halaman sini sebelum buka pintu BCI. Yuk. Heris kira-kira ngerti nggone apa ora ya? Wis. Nggono apa? Ya biasalah ngene-ngene lho. Berarti saya belum berhasil. Wis sampai serak iki kan suaraku entek wisan iki. Yeah. Karena mulai Solo sampai Jepara ya ngomong terus saja, tausiah terus saja. Itu. Jadi mohon maaf kalau suara saya habis ya. Itu tugas saya pertama, yaitu menjadi MC tambahan. Yang kedua saya menjadi disuruh panitia Mbak Iris ya. Yuk tolong malam ini kan ibu-ibu di hotel, kamu jaga di hotel, kamu tidur di hotel ya, itu nemenin ibu-ibu. Nah ini tugas yang kedua saya ini. Jadi nanti malam mohon maaf ya, saya tidur di hotel.
sing seneng Mbak Rina. Wah, ayem aku ditunggu ini contoh ya. Lah kenapa kok aku disuruh ke hotel? Soalnya Andra teko. Wah, kan. Jadi lakonnya Andra ini memang wis dari kelakuannya memang gitu. Jadi sekali lagi ini teman-teman, ini tadi guyonan, tapi yang khusus Andra tadi beneran ya. Mohon maaf, jadi sekali lagi saya harapkan teman-teman semua pelawak iki mau MC terus piye carane? Gantian ya? Lah ora latihan saya. Terus ke dulu. Lah aku wis dingenake Taufik kok ora wani to. Terus ke dulu. Santai. Ya intinya kalau Taufik kan gitu. Jadi bisik-bisik ya aja ngomong nek aku wis pensiun ya gitu loh. Bojoku memang tugasnya kebetulan di Palembang, iya kan? Nah, itu. Udah kesempatan emas itu. Jadi yang pasien saya itu sebetulnya Andra ini saya udah kewalahan. Sampai serak tugasnya ini Mbah Rusdi ini, yang mana Mbah Rusdi? Nah, ini tugasnya yang bisa nyadar ke Mbah Rusdi. Waktu makan siang tadi satu meja kebetulan. Mbah gini. Nah, tak lapori Andra, ternyata malah Mbah Rusdi. Hobiku ya ngono kuwi ya padha Andra. Ternyata banyak di pengairan 83 ini yang rodok rusak sidik. Iya. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang jauh-jauh dari Bandung, dari Jakarta, dari Malang, dari Surabaya, dari Nganjuk, dari Sampit, jauh dewe ya. Dari Semarang, Kediri, Nanang, ya, dari Solo, dari Afrika, Semarang ya. Saya ucapkan terima kasih semua kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktu. Iki karena MC ora ono latihan wis piye iki? Wis dilanjutke. Wis piye carane? Oke, untuk selanjutnya agak resmi ini ya. Nah ya, agak resmi sambutan dari Ketua Panitia Saiful Bed tadi ya tulisannya ya, bukan Saiful Bed tapi Saiful Bed ya. Oke, untuk Pak Haris, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pengantarannya Mbak Yoyo ini luar biasa ini. Jadi semuanya sudah lengkap. Sebetulnya saya nggak perlu ini untuk memberikan pengantar lagi, sudah cukup semuanya itu. Pertama, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang bersedia hadir untuk malam ini ke Jepara. Suatu kehormatan bagi saya, teman-teman mau datang di sini gitu. Jauh-jauh ada hambatan ya di jembatan, terutama di jembatan Demak ya, perbatasan Demak sama Semarang. Itu kira-kira hambatannya biasanya 1 jam ya. Jadi itu yang menghambat, mungkin membuat teman-teman itu merasa merasa lumayan capek. Itu udah perjalanan jauh dari Jakarta sampai Semarang, harus nginep. Setelah itu dari Semarang ke Jepara ada hambatan gitu. Jadi saya mohon maaf ketidaknyamanan itu, dan terima kasih, benar-benar terima kasih saya ucapkan semua pada teman-teman atas perjuangan kehadiran ini. Untuk yang tidak hadir, belum kelihatan Budi. tidak hadir itu pertama Ketua Angkatan kita Pak Peter, kebetulan dari beliau mertuanya itu ada sakit ya. Sebetulnya dia sudah booking hotel di Coconut Load ya, itu sudah 2 malam, jadi dia serius. Dan yang dia pertama kali yang setuju dan menganjurkan reuni di Jepara itu Peter. Jadi dan dia mendorong sekali, dan terima kasih itu untuk itu semuanya. Dan saya terus terang aja sedih sekali karena ketua angkatan kita baru kali ini tidak bisa hadir untuk datang reuni sini. Tadi sore sempat saya kontak. Sebetulnya saya mau minta untuk
video call gitu ya, untuk video call untuk dia untuk memberi sambutan setelah ini ya. Cuma saya nggak berhasil untuk mengundang beliau. Jadi ya kita doakan semoga orang tua atau mertua beliau operasinya diberi kelancaran, kesuksesan, dan bisa sembuh seperti sedia kala. Itu untuk Pak Peter. Jadi saya melaporkan satu persatu. Yang kedua, dari teman kita ada juga yang biasanya pasti hadir. Itu Opung Joni. Sebetulnya sampai terakhir dia itu saya akan berusaha maksimal untuk datang gitu, untuk datang sini. Saya berusaha, saya bilang, John, saya benar-benar kecewa kalau kamu nggak datang di acara yang diadakan di rumah saya, soalnya ini beda di tempat kayak hotel atau apa, ini di rumah saya, sehingga kalau kamu nggak datang saya benar-benar kecewa. Saya juga bilang sama Rusdi kayak gitu. Nah, Rusdi juga ada gejala-gejala awalnya karena mau ditugaskan di IKN katanya, waduh Riz, saya belum bisa beri kepastian. Saya masih nunggu kepastian tugas di IKN. Kebetulan akhirnya tugas di IKN-nya sudah dimaju ya Rus ya. Mungkin atas doa-doa teman semuanya sehingga Rusdi bisa hadir di sini gitu. Akhirnya tugas di IKN-nya bukan selesai, maksudnya bisa sementara dituntaskan, dan alhamdulillah bisa hadir di sini untuk itu. Nah, Joni sendiri itu kebetulan dia itu membuka, dia sudah pensiun, membuka warung makan spesial garang asem sama rawon Jawa Timur gitu ya. Nah, dia itu mendatangkan orang khusus sebetulnya untuk menghandle itu. Nah, saat awal-awal dia sudah punya tenaga itu. Nah, nggak taunya mengundurkan, nggak jelas gitu yang mengundurkan diri. Akhirnya dengan terpaksa, karena ini launchingnya tanggal 11 September dan sekarang baru mulai, sehingga nggak mungkin bisa ditinggalkan. Ya, saya mungkin kita doakan sama-sama semoga rumah makan beliau bisa, karena ini ngawali bisnis itu rumah makan juga nggak mudah ya, banyak pesaingnya, dan kita harapkan, kita doakan semoga rumah makannya Opung Joni bisa sukses gitu dan lancar, dan semua bisa memberikan rezeki yang barokah untuk keluarga Opung Joni. Dan kita harapkan yang kalau nanti kita di Bogor mampir di rumah makan beliau gitu. Itu yang kedua, yang mungkin yang biasanya yang hadir, yang sekarang nggak bisa hadir. Cuma dari teman kita ada yang seizin sakit itu Herlan itu batuk pilek gitu ya, batuk pilek. Padahal saya juga dari awal itu saya bilang ke Herlan, kamu saya sediakan meja pingpong khusus untuk kamu ya, bilangan gitu kan. Ya karena dia kan paling suka pingpong, cuma dia minta maaf, Riz saya nggak bisa hadir gitu. Terus Nanang Setiaji nggak bisa hadir juga karena sakit ya. Jadi kita doakan semoga beliau berdua bisa segera sembuh. Nanang Setiaji kecantit tapi punggungnya, di posisi punggungnya. Terus yang ketiga Raden Ekayanto juga kebetulan juga bertepatan dengan pengobatan beliau gitu Rapi. Itu yang tidak hadir, yang secara resmi bahwa memang mereka itu memang izin dan sepengetahuan kita, sepengetahuan panitia. Dan oh ya, Momo juga sakit dengan dinyatakan. Sebetulnya Momo dari awal dia sudah janjian sama Mbah Doni sama Mbah Wikan bahwa dia mau hadir, cuma karena halangan dia itu tes positif Omikron, sehingga dia itu nggak bisa hadir karena akan membahayakan teman-teman kita yang mungkin ada yang komorbid ya. Semoga teman-teman kita semuanya tadi bisa sembuh gitu. Itu yang tidak hadir. Terus yang tidak jelas, yang nggak hadir tapi tidak jelas, itu kayak Diki itu sebetulnya dari awal saya sering menghubungi karena kan teman dekatnya Tante Rina ini dari SMP kan teman. Nah, nggak tahu sebetulnya yang bisa mengendalikan itu Rina, tapi ternyata sampai sekarang nggak bisa gitu ya. Nah,
Nah, itu dari awal sebetulnya dia iya, setelah itu tidak. Tapi terakhirnya iya. Terakhirnya iya, dan saya optimis karena sempat ngomong tidak. Wah, ini Diki suatu itu apa istilahnya? Karena selama ini dia itu yang paling sulit dan itu rencana hadir. Jadi saya senang sekali, tapi kenyataannya juga tidak. Malah saya lihat di komentar FAP, dia komentar lumayan yang hadir 29 orang katanya. Jadi malah dia komentar seolah-olah dia itu orang luar, bukan warga dari kita. Itu kan agak aneh dia itu. Jadi itu Diki. Nah, terus saya hubungi juga ini untuk ketahui teman-teman biar apa ada apa gitu ya, biar istilahnya ketidakhadiran itu saya harapkan dengan diikuti keikhlasan dari teman-teman gitu ya, memaklumi atau apa gitu ya. Nah, yang untuk Eko Jati sebetulnya kita juga sudah hubungi lama itu ya. Eko Jati sebetulnya mau hadir cuma besok rencana. Kalau hadir cuma 1 hari gimana, Riz? Ya usahakan kalau bisa Sabtu Minggu, kalau nggak bisa Jumat ya Sabtu Minggu, tapi kalau nggak bisa Sabtu ya ya minggunya. Nah, yang saya khawatir, oke, Riz, saya hadir, saya usahakan, soalnya saya itu lagi sibuk, ada dia punya proyek di Jember kalau nggak salah ya, yang ADB itu, sehingga dia itu harus nemani dari tim ADB ya, ADB itu, sehingga saya bisa hadirnya kemungkinan Minggu. Nah, yang saya khawatirkan Minggu seperti tadi sempat rasan sama siapa tadi, jangan-jangan kita semuanya sudah pulang semuanya gitu. Dan katanya datang Eko Jati, jadi akhirnya bukan ikut reuni tapi napak tilas reuni kan gitu ya. Jadi tapi sih kita doakan, kita nggak sujon, jadi semoga saja Eko Jati bisa hadir sehingga kita bisa, karena selama ini belum sempat ketemu selama reuni. Kalau Hombing juga kita adakan, katanya dia ada proyeknya longsor, mungkin Bang Bedian yang lebih tahu kalau yang dulu ya, cuma dia ada longsor sehingga dia itu ada beban untuk memberikan solusi dan siap saat gitu untuk dicek gitu. Kalau Heru Buceng dia juga sangat sibuk katanya untuk ikut tender macam-macam gitu ya. Itu yang Eka Raharja sebelumnya sudah siap hadir, cuma dia rencana pulang. Nah, karena dia itu nggak jadi pulang, akhirnya sebetulnya tujuannya pulang tapi mampir ke sini kelihatan gitu, karena nggak jadi pulang akhirnya dia Eka nggak bisa hadir. Wayan Riawan juga kemarin juga sempat di video call sama di rumahnya Pak Saripudin, Pak Joleh dia itu video call, dan Pak Joleh juga ya mungkin kondisinya juga sudah menurun sehingga agak berat juga untuk datang ke sini. Jadi salam untuk teman-teman gitu, untuk teman-teman semuanya, salam itu, termasuk juga Joni tadi juga kemarin juga menyampaikan tolong salam dari saya gitu. Suyan itu mungkin ya yang tahu ya Bang Rusdi itu ya, mungkin Nabi tahu. Itu terus dari itu mungkin perlu kita juga sampaikan sebetulnya dari Heru Prayogo. Heru Prayogo saya sulit untuk saya komunikasi nggak bisa, maksudnya saya WA nggak bisa, nggak ada jawaban, dan saya telepon juga nggak ada jawaban. Agus Suyanto juga sudah saya telepon nggak ada diangkat, terus saya WA juga nggak direspon walaupun centang biru gitu ya. Santoso itu saya sempat awal-awalnya optimis, karena dia tuh pasti saya usahakan gitu ya. Cuma saya konsultasikan dengan keluarga saya gitu. Nanti akan saya kabari. Tapi beberapa kali saya coba untuk itu telepon sama WA juga, akhirnya malah justru tidak centang biru gitu. Sekarang itu malah justru nggak terbaca gitu. Itu jadi Santoso. Tapi pada awal-awal itu semangat gitu ya. Alim rencananya naik bis, dia ada posisi di proyek kemarin di side project ya. Cuma dia rencana naik bis. Cuma saya juga nggak tahu, mungkin Heru yang tahu. Oh gitu ya. Oke, berarti ada info demikian. Jadi sebetulnya Alim itu mau datang, cuma dia itu ketidakhadiran karena ada alasan yang itu ya, memang yang ada prioritas yang utama gitu ya, lebih prioritas itu.
itu mungkin dari teman-teman yang tidak hadir. Cuma dari ini ada itu juga yang kita mungkin juga yang hal-hal yang sebetulnya membuat duka untuk kita ya di COVID ini. Kita dari yang terakhir reuni di Malang, kita kemarin ada lengkap ada 2 orang yang sudah tidak bisa hadir malam ini karena meninggalkan kita semua. Saya cukup sangat kehilangan mereka berdua. Tapi ya semuanya itu kan karena takdir ya. Jadi kalau Pak D. Joko, alhamdulillah sebetulnya ada yang bisa kita kontribusikan nanti berikutnya, apa yang bisa kita bisa berikan sesuatu ke Pak D. Joko. Dan kita seperti tadi ada kehilangan 2 teman kita, sehingga kalau kita sekarang kita runut dari awal, sebetulnya kita sudah kehilangan teman-teman kita itu dari awal itu. Pertama adalah Sudartono itu kita tahun kedua semester ketiga ya, tahun kedua kita juga sempat datang ke sana. Meninggalnya Sudartono itu kita kehilangan pertama kali itu Sudartono. Yang kedua itu Agus Slim Pangangsian itu juga kita kehilangan, cuma kita itu nggak tahu dia itu di mana dikuburkannya gitu. Terus yang ketiga sebentar nanti Marsahidnya Pak D. Joko itu cuma kita juga sempat berkunjung. Jadi Pak D. Joko itu alhamdulillah kita pada waktu menikahkannya putranya, kita juga sempat berkunjung. Dari banyak teman Mas Arwan, Mbak Tika, banyak dari teman kita di mana itu kita juga dari Heri Cahyono, saya sama Eko Jati juga hadir. Ada beberapa teman yang hadir, mungkin saya lupa ya. Alhamdulillah kita juga bisa itu, walaupun Pak D. Joko saat itu sudah kondisi sakit karena dia tidak bisa mendampingi putranya untuk hadir. Jadi dia di belakang tidak di panggung karena kondisinya sudah lumayan agak parah, sehingga dia hanya hadir tapi nggak tampil itu karena terlalu berat itu. Terus kita pada waktu reuni juga kita sempat berkunjung ke tempat Pak D. Joko itu, tapi akhirnya beliau meninggalkan kita ya. Kita paling tidak sudah berhubungan baik dengan beliau. Terus yang Edi Sesporo kita juga dengan kaget sekali yang berita itu ya, kaget sekali, dan saya rasanya shock juga, mungkin kaget shock ya mungkin dari teman-teman apalagi yang biasa berhubungan gitu, apalagi sama proyek itu. Sungguh kita itu akan telah kehilangan teman-teman kita yang terbaik selama ini. Dan untuk yang lain kita alhamdulillah ini selama ini kita melaporkan hal yang lain. Kita itu ada kegiatan yang dulu sudah kita umumkan. Kita itu ada kegiatan untuk penghimpunan dana yang sifatnya untuk infak, sedekah infak untuk tujuannya untuk membantu sekolah sama yatim piatu. Itu sampai sekarang juga berjalan. Dan alhamdulillah yang telah kita bantu mungkin dari teman pengairan itu kita ada mungkin Mbah Agung yang Mbah Agung Priyono itu yang menyalurkan ke anak pengairan adik-adik kita. Itu ada 3 yang kita lakukan, tapi akhirnya sekarang udah lulus gitu. Terus kita juga telah membantu ada beberapa putra teman kita yang sekedar membantu untuk kelancaran studi kita, itu juga sudah kita lakukan. Terus Marsahid itu alhamdulillah kita bisa memberi bantuan ya dari sudah berapa tahun itu. Terakhirnya adalah bulan
Mei 2022. Kita memberikan santunan dari teman-teman. Ya terima kasih atas sponsornya Mbah UDL yang telah mendorong kita untuk melakukan Ustadz UDL mendorong kita untuk melakukan suatu kegiatan sosial, apalagi untuk teman kita dan untuk anak yatim. Ustadz Adi, Ustadz Yoyo, Ustadz teman-teman yang lain semuanya saya bisa saya sebutkan satu-satu persatu, semuanya telah memberi bantuan untuk hal-hal yang kita lakukan secara sosial. Dan selama ini kita telah membantu ada yang ikut hafidz. Kita sampai saat ini juga membantu hafidz dari anak yatim. Dari anak yatim kita telah bantu hafidz. Kita telah bantu juga dulu itu ada 20 orang di Yayasan Malang. Itu juga kita bantu. Terus ada juga dari Tangerang ada anak yatim piatu. Jadi semuanya yatim itu yang kita bantu selama ini, dan alhamdulillah dari teman-teman semuanya sudah melakukan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Itu bagi tidak setiap orang bisa mengalokasikan uang begitu secara rutin, dan alhamdulillah mudah-mudahan dan saya yakin semua amal kebaikan dari teman-teman semuanya itu akan dicatat oleh Allah dan dijadikan suatu imbalan berupa mudah-mudahan disediakan istana surga untuk teman-teman yang telah membantu semuanya. Itu yang untuk kegiatan itu, jadi sampai sekarang masih jalan kegiatan yatim. Cuma yang Marsahid ini kita laporkan, Marsahid sekarang sudah dipindah ke Malang. Sebetulnya bulan Februari. Cuma saya minta nomor teleponnya sama keluarganya dan sudah dirunding sama keluarganya. Nggak tahu nanti kalau misalnya Pak Bambang Agleh bisa nembus, nggak tahu. Cuma saya sudah minta nomor teleponnya dan mereka oke, saya rundingkan dulu sama keluarga, bilangnya gitu. Cuma akhirnya menghubungi, memang saya tidak dibolehkan untuk memberikan nomor teleponnya Marsahid. Di mananya saya nggak tahu. Jadi di Malang, yang jelas di Malang, cuma saya nggak tahu di mana, dan nomor teleponnya juga nggak bisa. Itu informasi dari keluarga yang di Boyolali untuk Marsahid ya. Nanti mudah-mudahan kalau itu ada teman yang bisa menghubungi, monggo. Cuma gini, dia mengucapkan terima kasih atas selama ini, atas bantuan dari teman-teman semuanya. Tapi mungkin sekarang sudah katanya ya sudah cukup, dan terima kasih, dan mungkin sekarang dihandle sama keluarga sendiri kayak begitu. Tapi itu dari keluarga yang tidak, istilahnya tidak langsung sih, tapi termasuk keluarga yang bertanggung jawab, yang ada di Boyolali begitu. Itu laporan dari sementara dari kami, dan terakhirnya saya mohon maaf banget terhadap keterbatasan saya untuk memberikan pelayanan, karena saya kemarin rapat pada awal-awal sama teman-teman panitia. Terima kasih Mas Kang Heri, Kang Langgeng, Kang Habib atas semua kegiatan kita semuanya. Tapi dari awal saya menekankan bahwa kita tugasnya di sini adalah berusaha melayani dan menyenangkan, menghibur, minimal tidak mengecewakan, tapi menghibur dan melayani supaya teman-teman kita bisa menikmati suasana kumpul reuni ini. Jadi semua adalah tekad kita, tidak ada unsur apapun, tidak ada niat apapun kecuali melayani dan menyenangkan teman-teman kita yang datang jauh-jauh ini. Kita anggap sebagai suatu kehormatan bagi kita untuk diberi kesempatan untuk melayani teman-teman kita. Nah itu, tapi semuanya ada keterbatasan. Nah saya sendiri juga kebetulan sebelumnya juga ada kegiatan pekerjaan, sehingga saya sebetulnya banyak juga yang mendadak, dan biasanya seharusnya itu jauh-jauh sebelumnya gitu ya. Cuma kemarin saya ada kegiatan ngantar anak, ada pameran gitu ya, sehingga saya
agak mepet secara persiapan, dan kemarin itu juga mepet semuanya. Jadi ini beberapa hari semuanya, ini mungkin hari Kamis baru datang, baru jadi. Pokoknya banyak mendadak kaos juga hari Kamis karena persiapan keterbatasan semuanya. Jadi ada hal-hal yang sebetulnya tidak istilahnya benar-benar memuaskan itu semuanya. Jadi saya benar-benar mohon maaf untuk itu semuanya. Terus yang ketiga, terima kasih atas kontribusinya berupa sumbangsi kontribusi keuangan untuk kelancaran semua acara ini. Tapi nanti kita ada pertanggungjawaban juga, karena memang ini kan karena diamanahkan, sifatnya amanah dari teman-teman, nanti semuanya harus ada pertanggungjawaban, sehingga memang itu dialokasikan untuk untuk kegiatan itu semuanya. Dan terima kasih juga ada beberapa teman yang memberikan yang berlebih, itu ya sebagai saya doakan semoga itu menjadi amal kebajikan dan akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terus apa lagi Habib kira-kira? Mungkin itu ya. Mungkin itu. Terus gini, ada yang terakhir, kalau sekiranya teman-teman mau istilahnya ke Jepara santai-santai, pertama ini kalau teman-teman seperti yang kemarin saya tawarkan, kalau besok tidak pulang dan tidak harus pulang gitu ya, tidak harus pulang, bisa juga di sini sambil santai-santai yang tidak mempunyai aktivitas yang terlalu penting, capean di sini beberapa hari sampai seminggu pun nggak apa-apa. Karena saya juga sudah izin sama istri, saya nanti mungkin ke Semarangnya, nanti tunggu teman-teman, kalau misalnya teman-teman belum pulang, jadi saya juga nunda pulangnya ke Semarang gitu ya. Jadi saya udah seizin juga gitu ya. Jadi kalau teman-teman di sini mau santai-santai di sini ya nggak apa-apa, akan saya temani gitu ya, keliling-keliling Jepara atau ya sekedar untuk supaya nggak capek balik lagi itu. Itu terus itu yang kedua, kalau andaikan suatu saat teman-teman ingin sekedar di sini santai-santai karena memang itu ya, memang mau santai-santai, mau ketemu sama ngobrol-ngobrol atau dulan-dulan ke Jepara, monggo silahkan. Saya mungkin dalam waktu ke depan itu sudah kelihatan banyak tinggal di sini gitu sama keluarga. Jadi mohon nggak sungkan atau silahkan kalau teman-teman di sini terus santai-santai, monggo. Cuma ini kalau bulan bagus untuk santai, kebetulan saya juga punya sekedar senang-senang untuk itu, kayak kano atau itu. Bisanya dipakai itu karena ombaknya itu bagus itu pada waktu bulan Mei sampai September itu bagus, tapi setelah musim hujan itu nggak bisa karena terlalu ombaknya terlalu besar, nggak bisa dipakai itu, dan terlalu keruh, terlalu besar. Mungkin itu saja. Salam juga dari istri saya untuk teman-teman saya, katanya salam, saya nggak bisa hadir karena saya nggak mau hadir katanya. Saya itu nanti membuat kegiatan saya, maksudnya dia kegiatan nanti suaminya itu nanti akan ngerepoti karena itu kan pasti akan melayani dan ngurus ini itu gitu loh. Nah, tapi dia sebelumnya juga di sini untuk membantu, cuma dia kemarin daripada itu ngerepoti, lebih baik saya itulah. Tapi salam untuk semua teman-teman ayah itu, dia bilang sama saya kan ayah itu, jadi teman-teman ayah, nanti saya sampaikan gitu. Nah, itu saja. Terima kasih. Semoga besok semuanya teman-teman kalau yang pulang, saya doakan semoga, pertama saya doakan semoga di sini semuanya happy, dan kita karena lama 2 tahun 3 tahun nggak ketemu, saya harapkan di sini bisa melepaskan kangen sama teman. Saya terus terang aja, saya menikmati dan bersyukur. Saya benar-benar, saya rasanya senang bener dari hati
ketemu sama teman-teman, bukan saya buat-buat, saya senang banget ketemu sama teman-teman. Dan kalau reuni saya usahakan dimanapun juga akan insya Allah saya akan hadir. Demikian juga yang saya harapkan dari teman-teman yang di sini yang saat hadir, kalau ada reuni dimanapun juga saya harapkan juga akan tetap hadir gitu ya. Gimana? Nah itu nanti kan tinggal ada session tersendiri tuh. jadi itu yang apa namanya yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti besok sampai kembali ke keluarga, ke tempat pekerjaan dengan selamat dan semua insya Allah semua kesalahan-kesalahan semua teman kita sudah otomatis semuanya sudah saling memaafkan dan memberikan keringanan untuk melangkah berikutnya. Dan nanti bisa ketemu lagi di reuni ke-6. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, berisi. Tapi padatnya tadi agak setengah jam dewe soalnya selak bola ya, Fek ya. Harus disiapkan. Jadi Mbak Iris, terima kasih. Saya menilai Mbak Iris itu memang sosok yang cerdas, ulet. Nah, uletnya ini pada waktu kuliah sudah kelihatan ini. Ulet, cerdas, walaupun kondisinya pas-pasan waktu itu. Tapi sekarang sudah Masya Allah itu. Jadi Mbak Iris ini orangnya takwanya tinggi, cerdasnya, sosialnya tinggi. Itu yang saya salut. Nek ora taklem wong sing di rumah, aku diusir bengi kan bar. Positif semua. Kalau Andra negatif kabeh, wes. Jadi saya kembali lagi ke sebentar aja Mbak Andra, Mas Andra tadi. Mas Andra tadinya juga nggak mau datang reuni. Tak rayu-rayu, ya wes aku teko Senin. Lah Senin ngopo arep renang ning laut gitu. Saya rayu-rayu tapi punya ada syaratnya. Syaratnya ya kayak tadi yang saya ngomong yang pertama tadi loh, minta dianterin ke sini gitu. Ya akhirnya tak turuti, aku nunggu di mobil gitu, dia masuk sendiri. Ya, itulah contohnya itu. Yang kedua, Mbah, wes tak jelaskan kok ini kok. Diki. Nah, Diki pun ya enggak. Ini pun kalau bukan saudaranya Mbak Rina, wah, mungkin wes tak kira tak cemplungin laut tuh. Itu loh. Karena ini masih saudara sama Rina, saya enggak bisa apa-apa. Saya mohon waktunya karena sudah dijapri bola gitu, mohon singkat aja. Saya hanya mendekat ini. Saya berharap dari di belakang dikir terus muka-muka untuk salah siji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.